Berdasarkan evaluasi banjir belakangan ini, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama? Apakah apa sih yang menjadi penyebab di hulu maupun di hilir? Di Jakarta ini secara umum ada 3 resiko banjir yang perlu diantisipasi. Pertama adalah banjir akibat kenaikan curah hujan atau kenaikan debit air di kawasan hulu. Setiap musim hujan itu seperti semacam pasti banjir gitu loh di Jakarta. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, Bang. Apa sih yang jadi bedanya banjir hari ini dengan yang dulu-dulu gitu? Resiko banjir itu masih sama ya dari tahun ke Oke, tahun oke. karena memang kapasitas daya tampung air ini yang memang tidak bisa memenuhi debit air yang lebih tinggi. Karena Pas banjir gitu. Ada yang menyebut kok nggak ada modifikasi cuaca. Nah, ini perlu dijelaskan, Bang. Kenapa apa sih sebenarnya modifikasi cuaca ini? modifikasi cuaca itu adalah upaya untuk tidak menghilangkan hujan, tetapi mengurangi intensitas dan ekstremitas hujan. Oke. Modifikasi cuaca ini tidak merubah pola musim. Bang Michael Sitanggang, bener nggak sih? Betul. Oke. Takut salah nyebut saya nih. Oke, terima kasih sebelumnya Bang udah bersedia nih mau datang di podcast Gema Pos. Eh, ya di sela kesibukan hari ini ya. Ya seperti kita tahu Bang Michael kan di BPBD DKI Jakarta ya. Otomatis sudah pasti disibukkan dengan situasi hari ini. Apalagi hari ini kita menghadapi beberapa peristiwa yang pasti menyentuh langsung tanggung jawab, kemudian kerja keras dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Nah, tentu saja nih Bang, karena saya ngundang Abang selaku BPBD, ya, otomatis hal yang kita bicarakan adalah sesuatu yang terjadi hari belakangan ini di Jakarta. Kalau kita bisa lebih luas ada Jabodetabek yang menghiasi media, kemudian banyak dibicarakan adalah soal bencana banjir. Bencana kalau bahasa kerennya ya hidrometeorologi gitu kalau nggak salah. Ya, betul. Oke, gini Bang, saya sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan. Cuma tentu saja kita mulai dari peristiwa yang belakangan terjadi soal banjir yang terjadi di Jabodetabek, khususnya kalau kita bicara Jakarta yang cukup nyita perhatian sampai hari ini. Bahkan ada antisipasi juga gitu. Nah, dari BPBD sendiri nih Bang, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama ya. Dari BPBD sendiri ini melihat peristiwa banjir belakangan ini seperti apa ya? Kalau berdasarkan evaluasi banjir belakangan ini, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama? Apakah apa sih yang menjadi penyebab di hulu maupun di hilir sehingga terjadi peristiwa banjir yang saya kira cukup lumayan ya berdampak lah untuk masyarakat. Gimana tuh Bang? Ya, jadi terima kasih Mas Nova kita sudah diundang di Gema Pos pada podcast hari ini. Jadi memang kita tahu ya di beberapa hari yang lalu itu wilayah Jakarta dan juga sekitarnya itu Bodetabek hampir seluruhnya terdampak akibat banjir ya. Jadi kemarin menurut catatan kami ini banjir ini dimulai sejak tanggal 3 dini hari. 3 dini hari. Tanggal 3 dini hari itu ada kenaikan Bendung Katulampa di siaga 1. Oke. Kemudian sebenarnya pada tanggal 3 juga pada malam hari ini sebenarnya terjadi penurunan. Namun pada tanggal 4 dini hari itu kembali terjadi kenaikan di aliran Kali Ciliwung, di Katulampa dan Depok yang memang kedua kejadian ini mengakumulasi terjadinya kenaikan air di kawasan aliran Kali Ciliwung dan juga ada beberapa aliran seperti aliran Kali Krukut, aliran Kali Pesanggerahan, aliran Kali Angke yang juga kemarin sempat mengalami kenaikan siaga. Jadi memang kita tahu Mas Nova ya bahwa di Jakarta ini secara umum ada 3 resiko banjir yang perlu diantisipasi. Pertama adalah banjir akibat kenaikan curah hujan atau kenaikan debit air di kawasan hulu atau di kawasan selatan Jakarta atau kita kenal banjir kiriman istilahnya gitu ya. Oke. Kemudian juga ada banjir yang diakibatkan oleh fenomena hujan lokal yang ada di kawasan kota Jakarta gitu ya. Langsung turun di Jakarta. Langsung turun di Jakarta dan juga tentunya terakhir banjir rob atau banjir akibat kenaikan muka laut akibat fenomena bulan. Oke. Nah, jadi secara umum memang 3 fenomena ini selalu dalam tanda petik menghantui kota Jakarta untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, kemarin di tanggal 3, 4, 5
kejadian banjir ini memang mayoritas itu akibat banjir luapan atau banjir yang berasal dari hulu Jakarta. Oh, intensitasnya dari hulu ya? Betul, karena kemarin kami pantau, kami catat berdasarkan informasi BMKG itu di kawasan Bogor, Depok dan sekitarnya itu memang intensitas curah hujannya mencapai lebih dari 150 meter per hari. Yang ini masuk kategori ekstrim sebenarnya. Ekstrim. Dan untuk di kawasan Jakarta sendiri sebenarnya secara kapasitas daya tampung air, baik itu saluran maupun yang lain itu bisa mencapai 100 mm per hari. Jadi ini memang diambang atas daripada threshold yang mampu ditampung oleh Jakarta sehingga memang terjadi banjir di kawasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Ini yang kemarin kita tangani. Nah, lalu kalau kita melihat Jakarta ya, saya kan dari daerah ya. Dari daerah kalau memang dulu itu sering sekali melihat informasi-informasi di media massa, di televisi dan sebagainya. Setiap musim hujan itu seperti semacam pasti banjir gitu loh di Jakarta. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bang, apa sih yang jadi bedanya banjir hari ini dengan yang dulu-dulu gitu loh? Apakah kemudian ini karena intensitas hujan yang tinggi, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang membedakannya dengan banjir-banjir terdahulu? Ya, memang secara umum kita lihat resiko banjir itu masih sama ya dari tahun ke tahun karena memang kapasitas daya tampung air ini yang memang tidak bisa memenuhi debit air yang lebih tinggi. Karena sebenarnya Jakarta bukan hanya kejadian banjir 2025 atau 2020 mungkin terakhir yang besar ya. Tapi mungkin dari dulu, dari zaman penjajahan Belanda memang secara alamiah juga kota Jakarta merupakan kota yang banyak dialiri oleh aliran sungai, kali, dan lain-lain. Sehingga memang pengelolaan air di Jakarta itu sangat penting dan krusial. Nah ini yang memang menjadi fokus di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana memastikan kesiapan daya tampung infrastruktur itu bisa siap dalam menghadapi intensitas curah hujan yang memang dari tahun ke tahun ini semakin dinamis ya Mas Nova ya. Karena kita tahu dengan adanya fenomena perubahan iklim dan lain-lain, memang pola-pola kalau kita dulu kenal bulan ber gitu ya, September, Oktober, November, benar ya. Kemudian misalnya kita juga tahu istilah banjir 5 tahunan. Nah, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, katakanlah dalam 4-5 tahun terakhir, sebenarnya pola-pola seperti itu sudah tidak bisa dijadikan patokan lagi. Udah karena, mulai berantakan ya? Betul, karena sifat cuaca di Indonesia atau iklim di Indonesia, Jakarta khususnya, itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu ya. Jadi ada faktor yang secara global, ada yang secara regional, ada yang secara lokal. Nah ini yang memang menyebabkan setiap kota di Indonesia, khususnya Jakarta, itu harus selalu siap menghadapi risiko banjir. Nah memang menariknya itu tadi, di Jakarta punya 3 ancaman tadi yang semuanya harus kita laksanakan, tidak hanya oleh pemerintah Provinsi DKI, tapi juga oleh pemerintah daerah penyangga kita juga, dan tentunya juga oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Nah lalu kalau kita bicara pengelolaan ya, pengelolaan mitigasi ya khususnya, karena ini memang jadi tugas dan tanggung jawab dari BPBD juga kan. Nah, apa sih yang kemudian sudah dilakukan atau kemudian bisa dilakukan serta disiapkan oleh BPBD untuk mengantisipasi pola-pola tadi yang bisa dibilang sudah berbeda polanya gitu loh, udah berubah. Sedangkan dulu kita memang udah tahu kan polanya seperti apa, sedangkan sekarang faktornya banyak, penyebabnya juga kita juga cukup banyak, pola yang dulu mungkin sudah mulai berubah. Apa yang kemudian dilakukan BPBD untuk mengantisipasi itu? Apakah ada langkah khusus? Di Jakarta khususnya ya? Ya, jadi memang dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di sana mengamanatkan hadirnya sebuah institusi bernama BNPB di tingkat pusat, kemudian mengamanatkan juga BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota, sehingga memang BPBD secara umum kami mempunyai 3 peran, yaitu kami melaksanakan peran sebagai koordinator, kemudian sebagai komando, dan sebagai pelaksana dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Di mana dalam tahapan-tahapan PB ini atau penanggulangan bencana, secara umum kita lakukan pra, saat, pasca bencana. Jadi kalau tadi bicara dalam konteks mitigasi begitu ya, secara umum mitigasi itu kita bagi 2. Mitigasi secara struktural, mitigasi secara non-struktural. Nah, mitigasi secara struktural ini secara bahasa yang mudah dipahami adalah bagaimana sebuah kota menyiapkan kesiapan infrastruktur, kelengkapan fisik pendukung untuk mengantisipasi terjadinya bencana, khususnya banjir. Jadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya dalam melaksanakan mitigasi struktural
melalui Dinas Sumber Daya Air contohnya. Oke. Kita setiap tahun itu memiliki program untuk melaksanakan pengerukan waduk. Oke. Kemudian juga pembangunan waduk ataupun situ di beberapa lokasi, dan itu terus kita lakukan setiap tahun. Kemudian juga bagaimana menyiapkan sumur resapan, kemudian juga bagaimana menyiapkan normalisasi sungai. Karena kita tahu tadi kita cerita bahwa di Ciliwung ini adalah daerah penyumbang terbesar kejadian banjir kemarin, sehingga memang Pak Gubernur, Pak Pramono Anung menginstruksikan jajaran di Pemprov untuk melanjutkan normalisasi sungai yang memang sebelumnya sudah disiapkan. Jadi kurang lebih dari 30 km panjang Kali Ciliwung yang sudah disiapkan, itu sudah dilaksanakan kurang lebih 16 km dan nanti akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi mitigasi struktural ini menjadi bagian yang penting untuk menyiapkan bagaimana tadi daya tampung air, kapasitas. Selain juga itu dari pemerintah pusat tentunya sudah menyiapkan juga upaya, baik itu pembangunan Sodetan Ciliwung yang sudah selesai dan sudah berfungsi. Kemudian juga di daerah selatan adanya bendung Ciawi dan Sukamahi, dan juga di tahun 2024 itu juga sudah dibangun pompa Ancol gitu ya untuk mereduksi potensi banjir rob di utara Jakarta. Jadi memang hal-hal ini, mitigasi ini yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh BPBD? Kita masuk pada bicara di mitigasi non-struktural. Non-struktural justru. Jadi bagaimana menyiapkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko banjir. Oke. Jadi dalam rumus resiko kita tahu bahwa bencana itu disumbang karena adanya bahaya yang juga dikali dengan kerentanan. Nah, semua resiko ini bisa ditekan apabila kapasitas di masyarakat, pemerintah dan lain-lain ini kita tingkatkan. Jadi dalam mitigasi non-struktural tentunya kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak wali kota, karena kita tahu ada 5 wilayah kota dan 1 kabupaten, Kepulauan Seribu di Jakarta. Kemudian kita juga koordinasi dengan BMKG, itu setiap saat, dengan BNPB dan dengan instansi lain. Dan juga kami menyiapkan infrastruktur sistem peringatan dini. Oke, early warning system. Betul, early warning system. Jadi kita bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan informasi peringatan dini khususnya banjir sebelum adanya kenaikan air di wilayah-wilayah tertentu. Jadi makanya kita sudah mengklasifikasikan ada 4 status siaga di 12 aliran kali di Jakarta, yang ini kami monitor setiap hari dan kami sampaikan informasinya kepada masyarakat. Jadi ketika kemarin Katulampa ada di siaga 1, tentunya kami sudah menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Dan juga di skala yang lebih lokal, contohnya di kelurahan, kami sudah menyiapkan kelurahan-kelurahan yang kami sebut kelurahan tangguh bencana, di mana di kelurahan tangguh bencana ini kita melibatkan seluruh partisipasi aktif masyarakat, tidak hanya pihak kelurahan, tapi juga ada unsur RT, RW, ada LMK, ada Dasawisma, ada Karang Taruna dan yang lain-lain, bagaimana menyiapkan kesiapan mereka. Jadi mereka kami latih untuk membentuk tim siaga bencana. Oke. Kalau nggak salah sampai ke sekolah-sekolah juga deh. Betul. Jadi ini yang memang kita siapkan di kelurahan, yang di sekolah-sekolah itu juga, itu yang kami namakan, kami punya program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke. Di mana pada daerah-daerah yang rawan, kami juga melatih tidak hanya anak-anak sekolah, tapi juga bagaimana guru-guru, kemudian orang-orang yang biasanya beraktivitas di sekolah untuk menyiapkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi bencana, salah satunya banjir. Jadi bagaimana menyiapkan tidak hanya dari konteks infrastruktur, tapi bagaimana juga dari sisi SDM-nya juga. Jadi semua ini yang menjadi fokus kita koordinasikan, kita laksanakan, dan mudah-mudahan ke depan sebenarnya resiko daripada banjir itu semakin bisa kita tekan di Jakarta. Oke. Berarti kalau bisa dibilang berdasarkan penjelasan Abang tadi ya, bahwa ada kemungkinan mitigasi itu kan ada struktural sama non struktural. Jadi kalau melihat penjelasan tadi, saya sedikit menangkap soal bahwa bencana atau banjir dan sebagainya yang terjadi di Jakarta berarti bukan murni tugas sendiri ya dari BPBD, tetapi butuh koordinasi dan peran dari lembaga-lembaga lain, kan begitu jadinya kan? Betul. Ya seperti tadi buat infrastruktur kan nggak mungkin kan BPBD buat infrastruktur kan, mungkin bendungan, nggak juga kan gitu loh. Berarti porsinya BPBD ini kalau bisa ditegaskan nih Bang, di mana porsi pasnya atau tepatnya BPBD dalam mitigasi maupun penanggulangan ini? Ya, secara umum tadi yang saya sampaikan menurut amanat undang-undang kita melaksanakan 3 fungsi tadi. Jadi kita mengkoordinasikan atau kita melakukan
supervisi begitu ya kepada Oke. instansi-instansi yang ada di lingkup Pemprov, karena kan pelaksanaan penanggulangan bencana tidak hanya BPBD tapi tadi ada Dinas SDA, ada Dinas Bina Marga, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Kesehatan, ada Satpol PP, ada Dinas Damkar dan yang lain-lain. Jadi bagaimana mengorkestrasikan itu semua itu menjadi tugas BPBD. Oh, di situ. Ya, fungsi. itu menjadi tugas kita. Kemudian pada saat kejadian bencana, bagaimana melakukan evakuasi, bagaimana menyiapkan titik-titik lokasi pengungsian, bagaimana memastikan masyarakat yang terdampak di lokasi pengungsian itu terlayani kebutuhan dasarnya. Oke. Kita menjalankan fungsi komando di sana. Oke. Jadi pada saat kejadian darurat bencana itu akan ada struktur pos komando penanganan darurat bencana SKPDB. Jadi nanti dalam struktur itu kita mengarahkan siapa berbuat apa di lokasi-lokasi yang terjadi keadaan darurat. Dan juga tentunya kita sebagai pelaksana juga. Karena pada saat kejadian bencana tentunya Mas Nova pernah lihat mungkin ada petugas kita yang pakai baju BPBD membantu untuk evakuasi warga, membantu menggendong, membantu mengarahkan ke titik pengungsian, membantu untuk distribusi logistik dan segala macam. Kita melaksanakan itu. Oke. Jadi secara umum 3 hal itulah yang menjadi fungsi dari BPBD yang setiap harinya, setiap tahunnya perlu kita lakukan dan kita evaluasi bersama. Oke. Oh, jadi jelas ya kawan-kawan. Kadang-kadang kan gini, kita kan masyarakat perlu juga diberitahu ketika ada bencana dan sebagainya, selalu mana nih BPBD kan gitu-gitu ya. Itu pasti sering lah Bang ya. Betul. Nah gitu. Jadi kita biar jelas bahwa fungsi BPBD ini di mana, tugasnya, kewenangannya sampai mana, sehingga kita tahu dalam hal-hal tertentu bukan cuma soal BPBD, tetapi juga bahkan ada peran masyarakat juga kan di situ untuk itu, untuk kemudian sama-sama kita mencegah situasi banjir, apalagi kayak kemarin itu yang cukup apa ya, bisa dibilang cukup berdampak besar lah untuk masyarakat di Jabodetabek ya. Nah, selain itu nih Bang, kalau kita bicara apa ya, pencegahan, hari ini kan kita banyak disinggung ya, netizen itu kan banyak menyinggung soal pas banjir gitu. Ada yang menyebut kok nggak ada modifikasi cuaca. Nah, ini perlu dijelaskan Bang. Kenapa, apa sih sebenarnya modifikasi cuaca ini? Terus seberapa besar dampaknya untuk kemudian mencegah ataupun menanggulangi kondisi bencana, khususnya bencana banjir? Nah, ini menarik nih Mas Nova langsung nembak ya ke modifikasi cuaca ya, karena komen netizen banyak gitu. Benar banget. Karena ini sebenarnya hal yang masih terbilang baru ya dalam pembahasan diskursus di masyarakat. Apa sih sebenarnya modifikasi cuaca? Ngapain sih cuaca dimodifikasi? Nah, itu. Karena dari bahasanya itu kan bahasa yang memunculkan kesan-kesan tertentu ya di masyarakat ya. Iya. Jadi memang salah satu upaya mitigasi kita juga bagaimana menekan resiko banjir itu adalah modifikasi cuaca. Itu memang menjadi salah satu langkah inovatif yang dilakukan oleh BPBD DKI sejak tahun 2024 akhir, di mana secara simpel modifikasi cuaca itu adalah upaya untuk tidak menghilangkan hujan, tetapi mengurangi intensitas dan ekstremitas hujan. Oke. Jadi simpelnya modifikasi cuaca ini nanti akan menyemai atau menabur bahan semai, bisa berupa NaCl atau yang lain, di titik-titik tertentu supaya awan-awan hujan yang harusnya masuk ke Jakarta dalam jumlah yang besar itu dikurangi. Oke. Sehingga katakanlah seperti ini, kita menargetkan atau diprediksikan dalam hari ini Jakarta akan ada hujan dengan intensitas 100 mm per hari. Oke. Kita tidak mengharapkan 100 mm ini turun bersamaan pada hari itu. Oke. Jadi bisa dikurangi intensitasnya supaya volume atau debit air yang masuk ke kota Jakarta itu tidak setinggi daripada prediksi sebelumnya. Jadi sebenarnya seperti itu. Modifikasi cuaca ini upaya yang dilakukan untuk mereduksi intensitas hujan, tidak menghilangkan hujan sama sekali. Iya. Seperti itu. Nah, ini menarik nih. Karena ya sekali lagi ini kan sebuah cara baru ya. Betul. Terbilang baru karena kalau masyarakat mungkin kalau di Jakarta kan udah beberapa kali, mungkin ada beberapa yang udah paham. Tapi kemudian masyarakat yang di daerah lain, terutama di daerah-daerah yang desa dan sebagainya, kayak apa ya, saya sendiri awalnya modifikasi cuaca ini apa ini? Ini nggak menyalahkan melangkahi tugas dari takdir ya gitu, bisa dibilang gitu ya. Betul. Nah, itu kan kadang sering menimbulkan keributan. Akhirnya ketika ada informasi modifikasi cuaca dan berhasil bisa dikatakan yang menurunkan, dan panas misalnya kan kering. Wah, ini panasnya berlebihan ini gara-gara modifikasi cuaca ini sampai kayak gini gitu kan. Kadang-kadang kan begitu kan. Ini
semacam hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip masih dianggap semacam melangkahi takdir dan sedikit mistis lah gitu. Nah, apakah ini kemudian menjadi solusi andalan hari ini untuk BPBD atau ada diimbangi dengan hal-hal yang lain gitu loh? Ya, jadi kita harus menyiapkan berbagai macam upaya solusi. Oke. Kalau kita istilahnya masuk ke dalam medan perang, nggak mungkin kita cuma bawa 10 peluru. Kita harus menyiapkan banyak peluru. Nah, itulah yang coba diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui modifikasi cuaca. Jadi ini menjadi salah satu solusi mitigasi dalam jangka pendek sebenarnya. Bagaimana memastikan ekstremitas hujan itu tidak terjadi, karena sudah terbukti di tanggal 3-5 kemarin memang banjir itu akibat intensitas curah hujan yang terhitung ekstrim di atas 150 meter per hari. Sehingga ini yang kita lakukan dan kita upayakan, yang sekarang ini kita sedang melakukan persiapan untuk OMC tahap ketiga di tanggal 11 sampai 20 Maret 2025. Yang sebelumnya kita sudah lakukan 2 tahap pada bulan Februari dan ini masuk ke tahap ketiga. Yang ini menjadi upaya, salah satu upaya untuk tadi mengurangi, mencegah terjadinya risiko. Tapi bukan berarti ini adalah satu-satunya cara, tidak. Kita tetap fokus bagaimana menyiapkan tadi mitigasi struktural, bagaimana menyiapkan kapasitas daya tampung, bagaimana menyiapkan infrastruktur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau pernah dengar BKT, kalau pernah dengar BKB, itu adalah salah satu bagian nyata daripada upaya mitigasi struktural yang kita lakukan, dan ini akan ke depan terus kita optimalkan kembali gitu. Jadi tidak hanya berbicara bagaimana tanda kutip menangkal hujannya, tapi bagaimana mengelola airnya. Karena kita tetap harus juga sadar bahwa air ini sebuah anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita terima, tapi bagaimana mengelola air ini untuk tidak memberikan dampak yang serius di masyarakat. Nah, kalau bisa abang kan di Jakarta nih ya, BPBD Jakarta. Otomatis kita bicara soal pengelolaan air tadi, rasanya kalau kita bicara daerah perkotaan, apakah lebih sulit jika kita bicara pengelolaan air? Seperti apa sih sebenarnya kesulitan? Kalau kita bicara tadi kan udah pencegahan nih, atau dengan salah satu solusi dengan modifikasi cuaca. Nah, pengelolaan air sendiri di bawah, seperti apa yang sudah dilakukan atau ada langkah-langkah lain yang ke depan dilakukan oleh BPBD untuk mengorkestrasi ya pihak-pihak tertentu, dalam hal ini ada Pemprov dan lain sebagainya, untuk mampu mengelola air dan meningkatkan daya tampung air di Jakarta. Karena kan kita tidak tahu ke depan hujannya seperti apa. Ya, gitu. Jadi memang salah satu tantangan Jakarta ya sebagai salah satu kota urban terbesar di Indonesia itu adalah bagaimana kondisi demografi masyarakat itu yang sangat masif gitu ya. Jadi pertumbuhan penduduk di Jakarta itu kurang lebih sekarang menurut data BPS, kalau saya tidak salah, data penduduk di Jakarta itu terkini sekitar 11,5 juta. Dengan 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Dan tentunya di wilayah-wilayah daerah penyangga itu juga menyumbang orang untuk selalu beraktivitas harian di Jakarta. Jadi salah satu tantangannya adalah memang bagaimana memastikan ruang-ruang terbuka hijau sebenarnya. Kalau tadi kita bicara konteks pengelolaan air, tentunya harus ada disiapkan ruang terbuka hijau untuk sebagai catchment area atau daerah tangkapan air, supaya ya memang air itu mengalir ke tempat yang sebenarnya, yaitu ke kali, sungai, atau ke saluran-saluran. Tapi ya memang kita dihadapkan pada fakta bahwa hari-hari ini masih banyak aliran-aliran kali atau das atau daerah aliran sungai yang memang masih terokupansi oleh rumah-rumah penduduk. Yang ini menjadi tantangan besar sebenarnya, tidak hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga oleh pemerintah pusat secara umumnya. Jadi ini yang kita pastikan sebenarnya ke depan, bagaimana Pemprov mengupayakan solusi untuk memindahkan warga. Tidak lagi tinggal di daerah-daerah catchment area tadi sebenarnya, tapi tinggal lebih layak di rusun-rusun yang nanti akan disiapkan oleh Pemprov. Nah, ini memang di beberapa lokasi di daerah Cipinang itu sudah pernah kita lakukan, dan menurut informasi dari Pak Wakil Gubernur kemarin pada saat kunjungan banjir juga sudah disiapkan rusun Jagakarsa, dan ke depan nanti juga sebenarnya ini menjadi upaya begitu ya. Jadi kita bagaimana menyiapkan masyarakat untuk tidak terus tinggal di daerah yang rawan, tapi boleh pindah, dan kemudian daerah-daerah tersebut kita tata kembali supaya mengembalikan fungsi, bahwa kali dengan lebar badan kali tertentu itu bisa menampung air dengan jumlah tertentu seperti itu. Nah, ini kan di wilayah ya, di wilayah Jakarta kan, kalau kita melihat kasus kemarin itu kan seperti Abang jelaskan di awal, ada intensitas hujan tinggi di daerah hulu. Hulu otomatis itu di daerah selatan Jakarta dan wilayah Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya kan begitu.
Karena ini bahasanya bisa dibilang bahasa hujan kiriman. Nah, ketika kemudian terjadi potensi hujan besar di situ, nah seperti apa koordinasinya BPBD dengan pihak-pihak yang ada di, apakah itu jadi salah satu tugas BPBD Jakarta atau diserahkan kemana untuk mengantisipasi aliran air dari hulu itu tidak besar? Artinya untuk mengurangi, kan ada modifikasi cuaca juga kan. Itu kan untuk mengurangi, mencegah masuk ke Jakarta. Bagaimana kalau hujannya ternyata terjadi di Jawa Barat atau Bogor yang otomatis akan mengirimkan ke Jakarta? Seperti apa koordinasi yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta? Ya, jadi memang urusan banjir ini tidak hanya urusannya Pemprov ya atau BPBD ya, tapi ada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian PU itu sudah memiliki institusi yang dinamakan BBWSCC atau Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, di mana secara umum mereka mempunyai tugas untuk bagaimana pengelolaan das daerah aliran sungai di kawasan aliran Cisadane dan aliran Ciliwung. Karena ini lintas provinsi, tidak hanya di Jakarta tapi ada juga Kabupaten Bogor, ada Kota Bogor dan Kota Depok secara umumnya. Jadi bagaimana kita terus mengintensifkan koordinasi dengan BBWSCC, dengan Kementerian PU, di samping juga kita melakukan koordinasi juga tentunya dengan pemerintah daerah kabupaten kota setempat gitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan mereka melakukan apa, kemudian sinergi atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Sehingga memang dalam ke depan sebenarnya dalam amanat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sudah dijelaskan di sana bahwa sudah dibentuk daerah aglomerasi. Nah, memang salah satu nanti fungsi aglomerasi ini adalah bagaimana memastikan pengelolaan penanggulangan bencana, tata ruang, dan lain-lainnya itu dilakukan secara tersinergi dan terintegrasi. Artinya jangan sampai hanya Pemprov DKI saja yang fokus, tetapi daerah lain tidak, pun sebaliknya. Nah, jadi melalui hal-hal ini tentunya terus kita upayakan, kita koordinasikan, dan kita sinergikan, tentunya dengan tata ruang yang baik, tata ruang yang terpadu, ini bisa mengurangi resiko tadi. Karena kita tahu kemarin juga pada saat kejadian tanggal 3-5 itu juga daerah puncak itu banjir bandang, yang kemudian juga air itu sampai ke wilayah kota Jakarta yang memang menurut informasi yang berkembang adalah terjadinya perubahan tata guna lahan di sana ya. Jadi jadi itu yang memang menjadi fokus tidak hanya oleh Pemprov DKI tapi juga Pemprov Jawa Barat maupun Pemda kabupaten kota setempat. Jadi ini yang kita harapkan terus kita sinergikan, terus kita lakukan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kenapa saya tanya itu? Karena ada ini cukup menarik ya, karena ada kesan begini, baru banjir Jakarta terus nyalahin, mohon maaf ya, kenapa nyalahin Bogor, Jakarta aja yang nggak siap kan, gitu-gitu kadang-kadang ya. Ini kan netizen kan bebas aja ya, Bang ya. Jadi memang perlu koordinasi yang memang tepat, karena kalau kita bicara masalah banjir ya, itu banyak sekali hal yang perlu dilibatkan, termasuk warganya sendiri. Gitu. Betul. Nah ini Bang, kita bicara soal tantangan ke depan ya, kalau kan kita melihat banyak sekali pola-pola yang berubah hari ini, kemudian ada juga solusi atau strategi baru yang ditemukan, yang salah satunya modifikasi cuaca yang sering kali ya dikatakan nggak bahaya itu nanti, apakah itu nanti akan berpengaruh pada perputaran iklim selama setahun atau justru seperti apa? Karena ini kan sudah menyalahi takdir lah kalau bisa dibilang. Kalau kita bicara takdir ya. Itu dulu deh Bang, jawab. Karena ini kan ada pertanyaan itu ya. Apakah nanti modifikasi cuaca ini tidak menyalahi aturan atau takdir iklim gitu? Kalau menurut Abang gimana tuh? Ya, jadi menanggapi hal tersebut ya ini menarik ya, karena informasi di masyarakat ini masih belum banyak disampaikan. Itu penjelasan edukasi terhadap modifikasi cuaca ini seperti apa. Kalau tadi pertanyaannya, nanti modifikasi cuaca akan merubah pola iklim, pola musim. Harusnya musim hujan jadi panas. Nanti musim panas nggak hujan, kan seperti itu. Padahal sebenarnya ini saya bisa katakan sebuah kekeliruan ya, karena modifikasi cuaca ini tidak merubah pola musim. Jadi kita sudah tahu bahwa di wilayah tertentu mereka mempunyai pola-pola musim sendiri. Sekarang memang sebenarnya secara pola iklim di Jakarta ini sedang menuju masa peralihan sebenarnya. Karena puncak musim penghujan itu rata-rata setiap tahun di Jakarta itu ada di bulan Januari dan Februari setiap tahunnya. Masuk ke bulan Maret, April, dan Mei itu sebenarnya masuk masa transisional menuju musim kemarau atau musim panas. Nah, memang dengan adanya pola-pola
cuaca global, regional, lokal itu yang menyebabkan sekarang ini intensitasnya masih tinggi, tapi tidak akan menyebabkan apa yang dilakukan modifikasi cuaca hari ini membuat kemudian hari ini juga menjadi musim kemarau. Oke. Jadi ini modifikasi cuaca, bukan modifikasi iklim. Oke, itu yang Nah, perlu ini dikatakan. ini kata kuncinya gitu ya. Jadi tetap sekarang masih dalam periode musim penghujan, tetapi modifikasi cuaca ini sifatnya hanya periodically untuk menyasar target-target awan hujan yang bisa berpotensi menyebabkan hujan intensitas ekstrim di hari itu. Oke. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak akan berkepanjangan sampai seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan ke depan. Oke. Nah, ini yang perlu kita edukasi sebenarnya kepada masyarakat Iya, iya, bagaimana masyarakat paham bahwa kami mengantisipasi banjir dengan modifikasi cuaca ini juga tidak akan merubah pola iklim, pola musim. iklim. Meskipun memang akan ada pertanyaan, seberapa aman bahan semai yang digunakan misalnya? Nah, itu juga tuh, Bang. Ya, karena kan masyarakat taunya garam. Garam itu kan sifatnya asam. Ini gimana nih kalau nanti jatuh ke wilayah perairan atau ke daerah rumah warga? Ya, rumah warga. Kalau orang tahu itu ketemu besi, nanti besinya jadi korosi atau segala Ya. macam. Nah, ini yang memang terus kita teliti, terus kita kaji, tapi kita bisa pastikan bahwa bahan semai yang kita gunakan ini adalah bahan semai food grade yang sudah tersertifikasi, yang memang dalam periode waktu tertentu ini terus diuji lab supaya dinyatakan aman untuk digunakan. Dan memang target kami adalah bagaimana penyemaian ini akhirnya adalah membuat hujan tidak turun di daratan, tetapi hujan turun di perairan. Oke, mencegah dia masuk lah ya. Betul. Jadi ketika sudah jatuh di perairan, maka mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang serius. Jadi memang modifikasi cuaca ini sebenarnya secara sejarah ini tidak baru ada 1, 2, 3 tahun terakhir, tapi sebenarnya penelitian di Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 80-an. 80-an justru. Sudah lama sebenarnya, tetapi intensitas untuk kemudian terus digunakan sebagai solusi yang inovatif itu di 2-3 tahun terakhir sebenarnya. Oke. Dan ini memang ke depan kita akan tentunya terus koordinasikan dengan BMKG, dengan BRIN, bagaimana memastikan semua metode yang dilakukan dalam modifikasi cuaca itu prinsipnya aman bagi masyarakat. Oke, menarik. Karena memang modifikasi cuaca ini hal baru ya, Bang ya. Otomatis ada banyak sekali kekhawatiran, terutama tadi yang soal iklim tadi. Karena kan orang bilang, apalagi di desa-desa ya, karena saya di daerah sekali lagi, banyak yang bilang, wah nih pasti gara-gara kalau bahasanya dulu ya, gara-gara di laser gitu ya. Gara-gara di laser nih panas banget ini, harusnya hujan dan sebagainya gitu kan. Ya namanya manusia ya kan, dikasih hujan, bingung, dikasih panas juga, bingung gitu. Oke. Kita ke peran masyarakat nih Bang, karena tadi kita sudah bicara soal lembaga, peran BPBD, ada juga koordinasi dengan BMKG, pengelola sumber daya air, dan Pemprov. Kan juga ada peran masyarakat di sini, dan itu sudah dilakukan oleh BPBD untuk memberikan edukasi, mitigasi bencana. Nah, kira-kira nih peran apa pesan yang ingin Abang sampaikan? Bisa jadi ini jadi yang perlu BPBD ingatkan dan juga membantu tugas dari pemerintah dan lembaga-lembaga seperti BPBD untuk sama-sama mengurangi dampak bencana, atau mungkin juga kalau bisa ya, kalau menghilangkan agak susah ya, mengurangi dampak bencana, dan juga memang untuk masyarakat sendiri. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan nih Bang, apa yang ingin Abang selaku BPBD berikan atau inginkan dari masyarakat untuk sama-sama bekerja mencegah bencana? Ya, jadi pesan bagi masyarakat ya sebenarnya pesan yang kita kenal dari kita sekolah ya. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Salah satunya adalah bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan. Terkesan template, tapi betul, terkesan ini sebuah pesan yang template tahun ke tahun, pesan yang tanda kutip usang gitu ya. Tapi ini pesan yang masih relevan sampai hari ini. Kenapa? Karena pada saat kemarin kejadian banjir, bisa Mas Nova bayangkan itu di Manggarai, itu Dinas LH mengangkat lebih dari 5 ton sampah. Dalam bencana itu aja? Ya, dalam periode bencana kemarin, tanggal 3-5. Lebih dari 5 ton sampah. Dan sekarang itu pembersihan di lingkungan-lingkungan, sampah akibat banjir itu masih terus dilakukan. Jadi kami mengharapkan memang peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungannya untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu masih menjadi pesan kunci yang terus harus digelorakan hari ini sampai ke depan. Karena kita tahu dengan adanya penyumbatan saluran, penyumbatan kali akibat sampah, ini memang mengundang resiko bencana banjir itu semakin lebih intens apabila curah hujannya juga lebih ekstrim. Kemudian juga tentunya partisipasi masyarakat dalam, kita tahu
kerja bakti. Oke. Ini menjadi budaya di Indonesia, katakanlah pada waktu weekend, Sabtu atau Minggu, biasanya di level RT, di level RW, itu dilakukan kerja bakti, bagaimana membersihkan got, bagaimana membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan, itu tetap harus terus dilaksanakan, harus tetap terus dilakukan. Tentunya dengan pendampingan dari pihak kelurahan, pendampingan dari pihak aparat setempat, dan yang lain-lain itu tetap dilakukan. Kemudian juga kita membutuhkan partisipasi masyarakat untuk juga selalu merespon informasi. Oke, informasi. Betul. Jadi kami selalu menyampaikan informasi peringatan dini, kami selalu menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk selalu menjadi rujukan masyarakat. Oke. Karena sekarang dengan era media sosial yang sangat masif, informasi ini sudah tercampur-campur. Informasi yang benar, bahkan informasi yang tidak benar. Nah, jadi terus mengupdate informasi, tapi juga kami pesankan jangan gampang percaya dengan informasi yang tidak benar atau hoax. Karena zaman sekarang hoax inilah yang menimbulkan kepanikan. Yang ini sifatnya multiplier, yang kemudian masif timbul di masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa informasi yang didapat itu adalah benar? Selalu buka kanal-kanal informasi resmi milik pemerintah, baik itu BPBD, Pemprov DKI, BMKG, BNPB. Kalau ada forward WhatsApp, kalau ada informasi berita-berita yang memang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, bisa dicek di sana. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kominfo sudah punya akun IG juga yang namanya @jalahoax. Jalahoax. Okay. Jadi akun ini berfungsi untuk memfilter informasi-informasi hoax yang ada di level Pemprov DKI Jakarta. Jadi ini juga sangat penting dilakukan karena dengan kita menerima informasi yang benar, maka mudah-mudahan kita bisa melakukan langkah yang benar. Kalau informasinya tidak benar, maka langkahnya nanti menjadi tidak tepat seperti itu. Dan juga tentunya masyarakat dalam keadaan-keadaan darurat, kami sudah memiliki juga nomor layanan siaga 112. Jadi dalam kondisi apapun, dalam kondisi darurat, apabila menemukan atau mengalami keadaan darurat, itu boleh telepon 3 angka saja, 112. Oke, itu layanannya 24 jam di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi apabila ke depan, ya saya tidak harapkan terjadi, tapi kalau ada banjir, ada kebakaran, ada pohon tumbang, ataupun hal-hal kedaruratan lain, butuh ambulans, itu boleh telepon 112 sebagai upaya masyarakat dalam membantu mengurangi resiko bencana yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita punya jargon gitu ya atau istilah, dalam mengurangi resiko itu tentunya kita harus mengenali bahaya untuk kita bisa mengurangi resikonya. Jadi kenali bahayanya, kurangi resikonya. Karena kayak kita juga untuk sayang sama orang, kita harus kenal dengan orangnya. Seperti juga dengan bencana. Kalau kita mau mengurangi resiko bencana, kita harus kenal bahayanya. Jadi masyarakat harus mulai sadar dari sekarang bahwa daerah-daerah di mana kita tinggal, khususnya di Jakarta, itu memiliki ancaman atau resiko terhadap potensi bencananya masing-masing. Kalau dekat kali, berarti rawan terhadap banjir, rawan terhadap tanah longsor. Kalau kita berada di daerah yang banyak pohon, bisa jadi rawan terhadap pohon tumbang, bisa jadi rawan terhadap angin kencang. Kalau kita tinggal di perkotaan, kita sering menggunakan listrik atau kompor, kita punya kerawanan terhadap kebakaran di gedung dan permukiman. Nah, jadi dengan kita mengenali semua ini, kemudian kita pelajari bagaimana mitigasinya, mudah-mudahan kita bisa mengurangi resikonya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Michael sudah mau menjelaskan ya, karena beberapa hal yang memang masih simpang siur kadang-kadang ya terkait dengan upaya penanggulangan bencana, khususnya banjir ya kemarin. Khususnya lagi itu soal modifikasi cuaca yang kita stis tadi. Jadi mungkin itu saja dari obrolan kita, teman-teman Gema Pos. Jadi itu adalah diskusi kita atau obrolan kita terkait dengan penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Jadi terkait dengan peristiwa-peristiwa banjir kemarin, ada banyak hal yang kemudian jadi pelajaran yang perlu kita siapkan untuk mitigasi bencana. Karena mitigasi bencana tidak hanya tugas BPBD sekali lagi, dan itu butuh tanggung jawab dari multi pihak, termasuk warga yang ada di daerah Jakarta. Karena hari ini kita tidak tahu ke depan seperti apa dan polanya memang sering berubah, maka untuk itu kenali bahayanya, kurangi resikonya. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.